kitab 40 hadis tentang mazhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis yang ke 29 kalau nggak salah ya. Itu sudah selesai kan, al-hadaru minat tasyabbuh bi ahlil kitab, peringatan agar tidak menyerupai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani ya, Nasara ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka memasuki lubang dhab, kalian pun akan mengikuti mereka memasuki lubang dhab itu juga. Kami pun bertanya, yakni para sahabat, wahai Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara? Apakah orang-orang sebelum kalian yang Anda sebutkan tadi maksudnya Yahudi dan Nasara? Beliau pun menjawab, faman, siapa lagi? Ya, artinya itulah mereka lah Yahudi dan Nasrani. Ya, artinya di sini terdapat kabar bahwasanya umat ini akan ada yang mengikuti jejak ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, ya. Dari gaya hidupnya, gaya ibadahnya, ritualnya dan semacamnya ada ya. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan kita harus waspada, jangan sampai kita meniru mereka. Ya, ini kabar untuk menunjukkan larangan, bukan berarti menunjukkan boleh. Ya, tentu kita bisa paham ketika Nabi mengabarkan kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ini bukanlah anjuran, tapi maksudnya supaya apa? Kita menjauhinya. Ya, sama seperti Nabi mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini kan kabar kan? Tapi apakah artinya anjuran untuk berpecah belah? Tidak, justru ini berita supaya kita waspada. Nah itu maksudnya. Nah begitu pula dalam hadis ini Nabi memperingatkan kita agar tidak meniru ahli kitab Yahudi dan Nasara. Tujuannya Nabi mengabarkan bahwa kita akan mengikuti mereka. Tujuannya supaya kita waspada, tidak meniru dan menyerupai mereka. Nah itulah hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk hadis baru, pembahasan baru. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, at-tahdhiru minal asabiyyati lil ara'i war rijali wal madahib wa annaha min khisalil jahiliyah. Peringatan agar tidak fanatik buta kepada pendapat person orang-orang tertentu dan madhab tertentu, dan bahwasanya itu termasuk kebiasaan atau sifat orang jahiliyah. Nah, peringatan agar tidak fanatik buta kepada pendapat, pemikiran atau orang tertentu, bahwasanya itu termasuk sifat jahiliyah. Nah, di antara sifat jahiliyah yaitu fanatik buta kepada orang tertentu. Pokoknya kalau orang ini ngomong pasti saya bela, mau benar atau salah nggak peduli saya. Nah ini sifat jahiliyah. Mau orang ini melakukan apapun, saya akan bela dia. Terserah orang menyebutnya benar atau salah, saya bela dia. Nah ini sifat fanatik buta. Ya, yang seperti ini tercela dalam Islam dan itu sifat jahiliyah. Ya, kenapa itu tercela? Tentu saja jelas. Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir, bukan cuma ikut-ikutan. Karena orang fanatik buta sebenarnya dia tidak menggunakan akalnya dengan benar, ya. Dia tidak menggunakan akal dengan benar. Dia istilahnya maaf seperti binatang ternak. Ngikutin binatang ternak gitu kan, bebek istilahnya. Yang depannya belok kanan dia ikut kanan, yang depannya belok kiri dia belok kiri.
Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia membebek, ya nggak? Ya, artinya apa? Ikutin, ya. Ikutin dan fanatik buta, nggak mikir ini benar apa salah. Nah, yang seperti ini tercela ya. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kita harus menggunakan akal kita untuk memahami. Allah memberikan akal pada kita supaya apa? Memahami segala sesuatu, supaya kita bisa memikirkan, ya. Karena kalau misalkan Allah berikan akal tanpa tujuan seperti itu, tentu saja sia-sia, ya nggak? Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, memahami, merenungkan, itu bukan untuk ditabrakkan dengan syariat, ya, bukan untuk ditabrakkan dengan aturan agama, enggak. Kalau misalkan dalam suatu kesempatan akal kita bertentangan dengan nas syariat yang sahih, maka akal kita lah yang keliru, nasnya benar, ya. Tapi kalau dalam suatu kesempatan kita lihat, kalau dengan Al-Quran itu tidak mungkin, dengan hadis misalkan kita menganggap hadis ini sepertinya tidak masuk akal, atau akal saya nggak nyampe ke sini, maka tengok hadisnya, cek sanadnya. Kalau sanadnya sahih hadis ini, berarti yang bermasalah bukan hadisnya tapi akal kita. Tapi kalau ternyata setelah dicek sanad hadisnya, ternyata sanadnya bermasalah, perawinya lemah, ada pendusta, berarti yang bermasalah hadisnya bukan akal kita. Yang jelas kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aqlus sahih la yunaqidu an-nasus sarih, as-sahih as-sarih, ya, kurang lebih begitu. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih lagi tegas. Nas yang sahih jelas dan tegas, yang benar dan jelas, istilah gitu. Nas ini Al-Quran dan hadis. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil Al-Quran, hadis yang jelas. Ya, jadi kalau misalnya ada ayat maknanya jelas, nggak mungkin bertentangan akal kita. Kalau kita juga masih belum bisa memahami, berarti masalahnya di akal kita, bukan di nasnya. Ya, contohnya ayat-ayat sifat. Ini nas apa? Jelas. Orang Arab paham makna ayat-ayat sifat Allah. Maka kalau dibilang tidak jelas, berarti yang tidak jelas bukan ayatnya, tapi apa? Akalnya, ya. Nah, jadi kita kembali lagi, Allah berikan kita akal supaya kita berpikir, ya, bukan seperti hewan yang mengikuti arah kemanapun apa angin bergerak, mau ke timur, ke utara, nah, seperti itu, ya. Maka orang yang fanatik buta ini pada hakikatnya tidak menggunakan akal mereka, ya. Ya, namanya juga buta kan, fanatik buta. Jadi orang buta tahu tidak melihat kan, nanti jalan aja nabrak sini, nabrak sana, nah, itu buta, ya. Sedangkan kita tidak boleh fanatik buta. Ya itu, ya, ini judulnya, peringatan agar tidak fanatik buta kepada pemikiran, pendapat atau orang tertentu, dan bahwasanya itu termasuk sifat jahiliyah. Ya, kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala al-ansari ya lal ansar wa qala al-muhajiri ya lal muhajirin fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wal jahiliyah qalu ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinah. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, kami pernah berada dalam satu peperangan. Lalu seorang pria muhajirin menepuk pantat pria seorang ansor. Memukul pantat pria seorang ansor. Maka orang Ansor ini berkata, wahai kaum Ansor. Dan si muhajirin ini pun berkata, wahai kaum muhajirin. Rasulullah SAW mendengar itu. Maka beliau pun berkata, ada apa dengan panggilan jahiliyah ini? Ada apa dengan panggilan jahiliyah ini? Mereka pun menjawab, wahai Rasulullah, seorang pria muhajirin sudah memukul pantatnya pria seorang Ansar.
Maka beliau pun bersabda, jauhilah semua itu, karena sesungguhnya itu busuk, ya, itu buruk. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita bahas. Nah, hadisnya di sini dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa keduanya? Keduanya atau semoga Allah meridainya? Ini meridai keduanya. Ya, Jabir dan Abdullah sama-sama sahabat Nabi, ya. Di antara ada ketika disebutkan nama sahabat Nabi, kita mendoakannya. Kalau yang disebutkan satu sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Tapi kalau yang disebutkan dua, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Dan Jabir serta Abdullah ini kedua-duanya sahabat Nabi. Dan Abdullah, bapaknya Jabir ini meninggal di perang Uhud. Dialah seorang sahabat Nabi yang bertemu atau berbicara dengan Allah langsung setelah kematian Abdullah ini. Dan Abdullah ini adalah sahabat Nabi yang ketika itu dibongkar dari kuburnya. Jadi Jabir ini mimpi, dalam mimpinya ayahnya minta dibongkar. Maka dibongkarlah, ternyata utuh semuanya kecuali bagian telinga. Ini pada sudah berapa bulan dikuburkan. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan Abdullah dan putranya itu Jabir. Kita lanjut. Jadi Jabir bin Abdullah sini berkata, kami pernah dalam suatu peperangan. Lalu seorang pria muhajirin menepuk pantatnya pria seorang ansor. Gitu. Kalau bagi orang Indonesia biasa Bapak ya. Tapi kalau bagi orang Arab ditepuk pantat, Anda apa? Ngajak perang ya, ngajak bertengkar. Jadi kita jangan sekali-kali ya kalau ketemu orang Arab tepuk pantatnya, walaupun bercanda nggak boleh. Itu dianggap pelecehan. Ya. Tapi kalau orang Indonesia tepuk biasa aja. Tapi kalau ininya dipegang baru apa? Ngamuk. Kembali kalau orang Arab nggak. Ya memang ini juga nggak sopan, tapi lebih nggak sopan lagi kalau dipukul itu. Oke. Jadi perlu kita harus lihat antara satu daerah dengan daerah lain beda istiadat, adat istiadat, beda tradisi, kita harus perhatian ya. Jangan sembarangan. Ya termasuk di Arab, mungkin sekarang juga termasuk perkara yang nggak etis kita memfoto seorang tanpa izin. Apalagi kalau yang difotonya perempuan. Oh, itu dianggap pelanggaran, bahkan bisa kena hukum. Kalau di Indonesia, bagaimana? Boleh kayaknya. Enak deh foto. Itulah. Itulah. Nah, kalau di Arab nggak bisa kena hukum itu, ya. Itu aib sekali ketika seorang memfoto orang wanita yang bukan istrinya. Foto itu dia bisa kena hukum apa ya. Nah, jadi kita tengok ya. Jadi jangan sembarangan bertingkah sampai kita lihat adat istiadat suatu tempat seperti apa. Apakah begini, apakah begini, ikuti. Selama itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat, nggak usah kita ikuti. Walaupun itu sudah jadi adat ribuan tahun, bukan ratusan tahun nih, ribuan tahun ya. Nah, ya kita lanjut. Jadi di sini seorang pria muhajirin menepuk pantat pria ansor. Dan ini sekali lagi dia juga nggak tujuannya serius. Tapi itu bagi orang Arab dianggap pelecehan ya. Gitu. Nah, maka orang Ansor pun berkata, pria Ansor ini berkata, ya lal Ansor, wahai kaum Ansor. Artinya apa? Manggil teman-teman ini, ngajak ini, tawuran istilahnya. Nah orang muhajirin menyaksikan orang Ansor manggil kaum Ansor, dia pun berkata, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Yang bertengkar dua orang, tapi mereka ngajak kaum mereka, kelompok mereka semua. Yang satu muhajir, satu Ansor. Lihat tuh. Ini padahal dua orang sahabat Nabi. Ya, jadi ini juga menunjukkan selain Nabi pasti terjatuh dalam kesalahan. Ya, dan wajar ya, manusiawi. Para sahabat Nabi juga manusia. Mungkin saja terjatuh dalam kesalahan, tapi mereka adalah orang yang segera bertobat. Beda dengan kita ya. Ya, jadi di sini orang muhajirin nepuk pantat seorang pria Ansor. Maka pria Ansor berkata, wahai kaum Ansor, manggil teman-temannya. Nah, orang muhajirin menyaksikan pria Ansor manggil teman-temannya, dia pun langsung, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Jadi ingin tawuran. Nah, disitulah Rasulullah mendengar suara itu. Ada apa ini? Wahai muhajirin, wahai Ansor. Maka beliau bertanya, ma balu dakwah jahiliyah? Ada apa dengan seruan jahiliyah ini? Ada apa dengan seruan jahiliyah ini?
Bayangkan, ini dianggap seruan jahiliyah. Apa seruan jahiliyah di sini maksudnya? Muhajirin dan Ansor. Wahai Muhajirin dan Ansor. Saya mau nanya, wah, Muhajirin dan Ansor ini nama yang ada dalam Al-Quran tidak? Kira-kira ketika disebutkan dalam Al-Quran, nama Muhajirin dan Ansor, nama yang baik atau nama yang buruk? Baik. Tapi ketika nama ini dijadikan untuk apa? Fanatisme kelompok, maka Rasulullah menyatakan itu seruan jahiliyah. Bayangkan. Rasul berkata, ada apa dengan seruan jahiliyah ini? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, seorang pria Muhajirin sudah menepuk pantatnya pria seorang Ansor. Maka Rasulullah pun langsung bersabda, da'uha fa innaha muntina. Jauhi panggilan-panggilan itu, karena sesungguhnya itu busuk, buruk. Bayangkan. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Artinya panggilan wahai Muhajirin, wahai Ansor, ini panggilan buruk. Padahal ada dalam Al-Quran. Allah memuji dalam Al-Quran, ya kan? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah. Allah Islam mengabadikan pujian kepada kaum muhajirin dan ansor. Tapi ini artinya menunjukkan namanya istimewa. Tapi ketika nama ini dijadikan sebagai sarana asobiyah, semangat kelompok, semangat istilahnya fanatisme, kekelompokan, kesukuan, jamaah, golongan, fanatisme golongan. Nah, ketika nama ini dijadikan fanatisme golongan, Nabi pun mengingkarinya. Bahkan menyatakan itu apa? Panggilan jahiliyah, itu pertama. Kedua apa? Busuk, buruk. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya fanatisme kelompok, fanatisme golongan ini adalah perkara tercela dan termasuk sifat jahiliyah. Nah, itu ya. Nah, dari hadits ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, yang bisa kita petik dari hadits ini, ya tadi, bahwasanya para sahabat Nabi adalah manusia biasa yang bisa saja terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ya, seperti contohnya dalam hadits ini, yang satu menepuk ininya, nah yang ditepuk langsung timbul sifat apa? Fanatisme kelompok, manggil sukunya, golongannya. Nah, yang menepuk juga ternyata bukannya sadar, tapi dia manggil juga kelompoknya. Nah, ini salah kan? Ya kan, para sahabat Nabi salah. Tapi sekali lagi, walaupun mereka terjatuh dalam salah dan dosa, mereka adalah orang yang segera menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Ya, itu pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga sesuai dengan judul bab, yakni tidak boleh atau diharamkan fanatik terhadap golongan. Fanatik terhadap golongan atau orang tertentu selain Rasulullah. Tidak boleh. Ya, muhajirin ansor. Mereka siapa? Orang-orang terbaik kan, setelah Nabi kan. Tapi ketika fanatik kepada muhajirin atau ansor saja, ini bukan perbuatan yang baik. Justru Nabi katakan itu perbuatan busuk, jahiliyah. Bayangkan. Ini muhajirin dan ansor. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Mu'ad bin Jabal, Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, para ulama, para sahabat. Kalau kita fanatik kepada mereka saja, yang tertentu saja, nggak semuanya ya. Kalau semuanya itu boleh, artinya itu kan ijma, kesepakatan ulama, kesepakatan umat. Tapi kalau pada orang tertentu saja, ini tercela. Nah, maka bagaimana pula kalau fanatik kepada orang di bawah mereka? Siapa orang di bawah mereka? Ya, para ulama selain sahabat Nabi, siapa? Hasan Al-Basri. Oh, saya fanatik kepada Hasan Al-Basri. Apapun yang dikatakan Hasan Al-Basri pasti benar. Nah, ini lihat sifat jahiliyah. Atau fanatik kepada misalkan siapa? Tabi'in terbaik Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyib, ulama besar kota Madinah, menantunya Abu Hurairah. Ya. Oh, saya fanatik. Kalau perlu dibikin masjid Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, ini nggak boleh. Apa ya? Abdullah bin Al-Mubarak, ya, seorang
ulama yang semua sifat kebaikan ada pada diri dia, kecuali satu, dia bukan sahabat Nabi, kata para ulama. Ini luar biasa, tapi nggak boleh kita fanatik. Saya pengikut setia Abdullah bin Al-Mubarak, kalau perlu saya bikin masjid namanya Masjid Abdullah bin Al-Mubarak. Nggak boleh. Loh, terus gimana dengan ada masjid namanya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, masjid ini bagaimana nih? Nama aja. Ya boleh aja, kalau sedang nama boleh, tapi jangan timbul dalam diri kita, saya fanatik kepada ini. Nggak boleh. Ya. Kan ada masjid namanya Masjid Sahabat Nabi kan? Mu'adz bin Jabal, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, Umar bin Khattab, silakan aja. Nggak masalah. Yang penting jangan fanatik. Ya. Jadi itu ya, kalau kepada Muhajirin Ansor saja kita nggak boleh fanatik, apalagi kepada selain mereka. Contohnya kepada para ulama mazhab, 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, nggak boleh. Oh, saya fanatik kepada mazhab Syafi'i, nggak boleh. Oh, saya fanatik kepada mazhab Hanafi, nggak boleh. Oh, saya fanatik kepada mazhab Hambali, nggak boleh. Fanatik itu kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau maksudnya saya mau ngikut mazhab Syafi'i supaya saya paham ilmu Islam secara umum, tapi tanpa fanatik, nggak apa-apa. Justru itu yang bagus. Jadi kalau kita masih dasar, memang kita belajar pakai mazhab fikih, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah belajar terus, kalau bisa udah mulai memperluas cakrawala pandangan kita. Jadi jangan cuma lihat satu mazhab, tengok mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Zahiri kalau bisa dilihat lain. Karena mazhab fikih bukan cuma 4, banyak, keliru kalau ada orang yang menyatakan mazhab fikih cuma ada 4, enggak, dia nggak belajar sejarah, nggak belajar fikih juga. Mazhab fikih itu ada banyak, tapi yang bertahan sampai sekarang 4. Ya, dulu ada mazhab Ats-Tsauri, mazhab Bukhari, Imam Bukhari punya mazhab sendiri ya. Mazhab Laits bin Sa'ad, ulama di Mesir. Masih banyak lagi Bapak ya. Banyak mazhab ini, mazhab para ulama ini. Cuma yaitu yang bertahan 4. Kenapa? Karena yang 4 ulama ini mereka punya murid yang setia menyebarkan pendapat atau ilmu yang disampaikan 4 ulama ini. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad ini punya murid. Murid mereka setia mencatat lalu disebarkan apa yang diucapkan guru mereka. Makanya ilmunya tersebar dan bertahan sampai sekarang. Sedangkan ulama lain rata-rata punya muridnya mungkin kurang semangat menyebarkan, sehingga akhirnya ketika meninggal udah ilmunya hilang. Cuman dinukil dari buku tertentu tapi tidak langsung dikonfirmasikan kepada imam tersebut. Ya, maka sekali lagi mazhab fikih bukan cuma 4, lebih dari 4, tapi yang bertahan 4. Dan masih ada lagi yang mungkin bertahan dalam buku mazhab Zahiri. Itu masih bertahan Ibnu Hazm dan semacamnya. Nah, intinya terlepas dari mazhab fikih apapun, silahkan kita belajar menggunakan mazhab itu seperti alat, tapi jangan kita fanatik buta kepada mazhab. Ya, itu aja. Ya, kalau kita memberikan contoh mazhab itu seperti kita mau pergi ke Bukit Tinggi, atau bukan Bukit Tinggi terlalu dekat lah, Jakarta yang mudah. Ya, kita mau ke Jakarta bisa pakai jalur darat, ya kan, bisa jalur kapal, mungkin dari Teluk Bayur mungkin ada kapal, atau bisa pesawat. Nah, silakan. Oh, saya mau pakai mobil, bis ke Jakarta, silakan. Yang mau pakai kapal laut, silakan. Yang mau pakai pesawat terbang pun silakan. Jangan saling mencela. Jangan sampai orang yang suka naik bis bilang, ngapain naik kapal laut, menderita kena goncangan ke badai, enakan naik bis. Nanti gitu. Nah, yang naik kapal, ngapain naik bis, sering macet, lebih naik kapal, nggak ada macet. Nah, nanti yang suka pesawat terbang, ngapain lama-lama di bis 1 jam, 1 hari 1 malam. Naik kapal 2 hari 2 malam, lebih baik pesawat terbang 1 jam udah selesai. Nah, ini keliru ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau yang mau naik bis silahkan, mau naik kapal silahkan, kapal laut silahkan, mau naik pesawat silahkan. Nah, itulah perumpamaan ada. Intinya mau memahami suatu masalah dengan cara A, B, C gitu. Makanya yang ngikutin mazhab Syafi'i silahkan, tapi jangan mencela mazhab yang lain. Yang ngikutin mazhab Hanafi silakan, tapi jangan mencela mazhab Hambali dan mazhab lainnya. Ya, semuanya niatnya sama, walaupun caranya
berbeda. Nah itu ya. Jadi nggak boleh kita fanatik mazhab ya. Kalau mau fanatik, fanatiklah kepada Rasulullah. Apa buktinya kita tidak fanatik mazhab? Misalkan saya dalam masalah belajar, dalam masalah praktek ibadah, misalkan ngikut mazhab Syafi'i. Nggak ada masalah kalau ngikut mazhab Syafi'i. Tapi jangan fanatik. Bukti fanatiknya apa? Kalau misalkan pendapat saya dalam fikih, dalam praktek ibadah, misalkan ikut mazhab Syafi'i, lalu kebetulan saya dapat hadis yang bertentangan dengan amaliyah saya, mana yang didahulukan? Hadisnya sahih. Hadis. Kalau saya kata enggak, pokoknya mazhab Syafi'i yang benar. Nah, ini kita udah fanatik mazhab dan itu tercela ya. Maka disinilah pentingnya kita belajar ya. Karena yang memecah belah umat Islam dia adalah fanatik mazhab. Jadi memaksakan mazhabnya kepada orang lain supaya diikuti dan dianuti. Kalau tidak, ditentang, bahkan dipenjarakan atau mungkin di sebagian daerah sampai dibunuh. Karena beda apa? Mazhab fikih, ibadahnya beda, yang dibunuh. Seperti terjadi, ada seorang syekh cerita di suatu tempat, ada seorang ikhwah kita sholat di suatu masjid. Dia kebetulan ketika itu baca sholatnya seperti mempraktikkan sunnah, sedangkan di tempat itu begini. Nah, ketika keluar dari masjid, dor, tembak. Nah, ini fanatik mazhab ya, nggak boleh seperti itu. Ya, walaupun kita tentu yakin yang pendapat yang lebih kuat, yang sunnah begini sholat tuh, tidak begini, ya kan? Sunnah Nabi. Walaupun kita ketahui juga ini tidak wajib. Jadi kalaupun seorang sholatnya begini, Allahu Akbar, ya saja. Tapi kalau terus menerus, nah ini menyelisih, jadi pertanyaan. Karena itu syiar ahlus sunnah. Ahlus sunnah sholatnya begini. Dan termasuk juga ahlus sunnah ketika mau ruku mengangkat tangan. Ketika begitu ruku angkat tangan. Tapi kalau mazhab Hanafi nggak seperti itu. Mazhab Hanafi kalau udah sholat langsung Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, ini banyak di daerah India, Pakistan, Bangladesh. Ya, seperti itu ya. Kita juga harus tahu. Jadi biar jangan kaget, kok sholatnya begini. Ya, memang begitu. Mereka mazhab Hanafi. Nah, cuma yang jadi masalah, pendapat mereka dalam hal ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Ya, kalau kita bisa luruskan. Kalau tidak bisa, ya udah. Biarkan sampai mereka tahu sendiri ya. Nah, itu Bapak ya. Ya, jadi itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni wajibnya mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata. Ya, contohnya Nabi di sini. Nabi menyaksikan kemungkaran tidak? Apa kemungkarannya? Para sahabat Nabi fanatik golongan. Yang satu mau fanatik kepada muhajirin, yang satu fanatik kepada ansor. Nabi menyaksikan itu. Nabi tidak berkata nanti. Enggak, Nabi langsung menyatakan mabalu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan panggilan jahiliyah seperti ini? Da'uha fa innaha muntinah. Jauhilah itu, karena itu busuk. Nah, Nabi mengingkari kemungkaran dalam bentuk apapun. Maka kita pun ahlus sunnah, kalau memang kita mengikuti Nabi, maka di antara syiar ahlus sunnah yaitu mengingkari kemungkaran. Bukan cuma menyuruh pada kebaikan. Bukan cuma mengajak pada kebaikan, tapi juga mengingkari kemungkaran. Ya, kenapa perlu disebutkan ini? Karena ada sebagian kelompok yang nggak mau berbicara tentang ingkarul mungkar. Nggak mau bicara tentang kemungkaran. Bahkan membicarakan kemungkaran ini bikin keresahan di masyarakat, jauhi. Yang penting itu sebagaimana? Yang penting ajak orang sholat dulu, dia itu ini dulu rajin zikir apa, nanti dengan sendirinya kemungkaran akan ditinggalkan. Ada nggak yang itu? Ada. Dan itu bukan metode dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam berbagai kesempatan mengingkari kemungkaran, walaupun orangnya baru masuk Islam. Ya tidak? Iya. Ya, contohnya seperti sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi ketika ingin perang menuju Hunain. Ketika itu mereka baru masuk Islam semua. Rata-rata baru masuk Islam. Lalu menyaksikan orang jahili, orang musyrik punya pohon keramat, Dzatu Anwat. Tempat untuk pohon ini digunakan untuk tempat gantung senjata supaya berkah. Mereka ikhtikaf di situ, berdiam diri di situ supaya berkah, supaya senjatanya mungkin
apa bisa digunakan untuk perang, manjur lah istilahnya gitu. Nah, para sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini melihat itu. Lalu mereka berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwat." Buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik itu punya dzatu anwat. Artinya kami juga pengen seperti itu tuh. Kelihatannya bagus ya, mereka berdiam diri di pohon, senjata mereka digantung di pohon. Nanti dengan itu senjata jadi manjur, bisa menebas banyak musuh. Nah ini para sahabat nih. Ini perkataan baik atau buruk ini? Mungkar ini. Ya udah menyerupai orang musyrik. Maka Rasulullah pun kata, Allahu Akbar, inna sunan qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israili Musa. Allahu Akbar. Ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Demi Allah yang jiwa pada di tangannya, kalian sudah mengucapkan suatu perkataan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang bodoh. Nah, di sini Nabi mengingkari para sahabatnya yang melakukan apa? Kesalahan kan? Bahkan kesalahan dalam masalah apa? Akidah. Padahal mereka baru masuk Islam. Bahkan ketika itu mau apa? Perang. Jadi nggak ada alasan. Udah mereka baru masuk Islam, nggak usah dibahas masalah itu. Biarkan mereka melakukan kemungkaran, syirik, nggak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Nah, itu bukan metode dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak ingkari kemungkaran. Tentunya semampu kita. Ya, kalau memang nggak mampu, pertama dengan tangan, cegah. Nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa, apa dengan hati? Dengan hati itu bagaimana? Pergi di situ, jangan ditonton aja gitu loh. Ya, karena ada sebagian kelompok yang demi supaya orang tobat, akhirnya apa? Ketika maksiat dibiarkan aja. Yang penting sholat dulu. Diajak sholat, diceramain apa, tapi nggak diingatkan. Datang dalam keadaan bawa bir ke masjid. Ini nyata, ini bukan cerita dongeng, Bapak. Ada yang seperti ini. Datang, dibawa ke masjid dalam keadaan masih bawa botol bir. Dan dibiarkan. Nggak dijelaskan bahwa itu haram. Dengan alasan apa? Yang penting dia sholat dulu, terbiasa dulu zikir bersama, nanti dengan sendirinya katanya itu akan ditinggalkan. Nah, itu prasangka baik ya, yang tentu saja dibisikkan oleh iblis ya, karena itu bukan metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode dakwah Nabi adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah ini Bapak ya, ini dua sisi nih. Jangan cuma menyuruh yang baik-baik saja, yang melarang dari kemungkarannya enggak. Ini bukan metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebutkan siapa umat terbaik? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, perhatikan nih. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Kenapa sebaik-baik umat? Kalian memerintahkan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Yaitu 3 unsur. Beriman kepada Allah, menyuruh yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Ini. Jadi nggak cukup, oh kita udah beriman, amal soleh, nyuruh pada yang baik. Nggak usah bahas masalah kemungkaran. Apalagi syirik, nggak usah. Nah ini bukan alasan Bapak ya. Jadi kewajiban kita sebagaimana Nabi, menyaksikan sahabatnya melakukan kemungkaran, beliau ingkari. Walaupun baru masuk Islam, apalagi sudah lama masuk Islam ya. Jadi nggak ada dalam Islam dibedakan Bapak ya. Yang baru masuk Islam dibiarkan. Yang udah lama masuk Islam diingatkan. Ha? Siapapun yang melakukan kemungkaran diingatkan. Cuma bedanya apa? Kalau yang baru masuk Islam, dia salah, dia ditegur kan? Salah, dan dia tidak dapat apa? Hukuman. Tapi kalau yang udah lama bisa dapat hukuman. Ya tidak? Ya contohnya gini lah. Saya mau nanya nih. Contoh aja ya. Mungkin soalnya unik ya atau gimana. Kalau ada orang katanya muslim nih, masuk ke sini, lalu buang air kecil sini. Apa yang akan kita lakukan? Dia udah muslim dari kecil. Dari kecil ibu, bapaknya, kakeknya, buyutnya muslim. Tiba-tiba dia masuk, dia normal, bukan orang gila. Buang air kecil sini.
Apa yang kita lakukan? Blok, ya kan? Atau tarik kan? Kamu ini, ya kan? Nggak mungkin dia alasannya, saya tidak tahu. Nggak mungkin kan? Ya. Nah, tapi kalau ada orang pedalaman, misalkan pedalaman dia nggak pernah lihat masjid, nggak pernah lihat ini nih, misalkan dibawa dari pelosok, dia nggak punya pakaian, pokoknya pakainya gitu loh. Tiba-tiba dia udah keblat mana ya, ini kayaknya enak juga dia, lalu cur sih. Nah, dia salah tidak? Kita tegur tidak? Tegur kan? Nggak boleh, oh nggak apa-apa dia orang pedalaman. Enggak, walaupun orang pedalaman kita tegur, tapi dia tidak dapat hukuman. Karena apa? Tidak tahu. Nah, jadi artinya apa? Kesalahan siapapun yang melakukan kesalahan harus kita tegur. Harus kita ingatkan, harus kita larang. Cuma bedanya, kalau yang melakukannya ini orang baru masuk Islam, benar-benar tidak tahu, ini dimaafkan. Tapi kalau yang sudah lama masuk Islam, ini harus diberikan hukuman. Nah, ini Bapak ya. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan ditegur, termasuk orang yang baru masuk Islam, apalagi yang baru tobat dari maksiat. Baru tobat dari maksiat, melakukan maksiat, kita tegur. Kalau nanti dia lari dari dakwah, urusan dia. Yang jelas Bapak ya. Jadi jangan kita biarkan dengan alasan nanti dia maksiat lagi. Nggak ada alasan. Ya. Itu was-was dari iblis saja. Kadang iblis nakut-nakut, nanti kalau kamu tegur dia bawa bir, nanti dia nggak mau lagi ke masjid, nanti dia nggak mau lagi dengar taklim. Akhirnya dibiarkan. Nah, itu bukan dakwah Nabi, itu akal atau perasaan yang muncul dari orang-orang yang jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hadis ke-30. Lalu berikutnya kita masuk hadis baru, judul baru pembahasannya, hadis ke-29. Ya, kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, ismatu damil muslim, terjaganya darah seorang muslim. Ya, terjaganya darah seorang muslim. Artinya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Ya, tidak halal kecuali dengan beberapa sebab. Ya. Apa itu? Kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, an nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wal mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab, yakni nyawa dibalas dengan nyawa, kedua, orang yang sudah menikah dia berzina, lalu yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, dia meninggalkan jamaah, persatuan umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadisnya selalu jelas ya. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Artinya kalau selain 3 perkara ini, darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Ini bukan pembatasan Bapak ya. 3 ini bukan pembatasan. Nanti akan kita singgung, bukan pembatasan ya. Ada lagi selain 3 ya. Jadi tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3. Yang pertama, nyawa dibalas dengan nyawa. Maksudnya apa? Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Nah, maka kalau udah dibunuh lalu keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, berarti darahnya apa? Halal ya. Darah halal itu maksudnya apa? Dia bisa dibunuh, bukan darahnya boleh diminum. Karena ini juga salah paham bahwa dulu saya masih
kecil nggak paham kan, ketika dengar hadis ini tidak halal darah seorang muslim, bukan. Ketika saya dengarnya gini, siapa yang keluar dari Islam dia halal darahnya. Oh, halal, oh berarti boleh diminum. Ini pertama saya salah paham. Terus kedua, ada ini film barat, ini yang menjelaskan Islam juga ya. Filmnya itu tentang perang Afghanistan kalau nggak salah itu, melawan Soviet. Jadi dalam perang tersebut ada orang tentara Soviet yang terbunuh. Jadi pelakunya, jadi yang membunuh seorang muslim, perempuan pula, pakai jilbab dia. Jadi ketika itu dia mungkin udah ada korban dari pihak suaminya, anaknya, dan orang-orang yang kasihi. Lalu kebetulan si Soviet ini ada di tank, dan tanknya udah kena mortir. Akhirnya dalam kondisi demikian, dia udah sekarat nih orang Soviet ini. Nah, dibunuhlah oleh si muslimah ini. Lalu di akhir filmnya ditampakkan si muslim ini, di sini ada darah. Jadi diapakan? Diminum, bayangan. Jadi bayangan saya, oh berarti halal ya darah. Ya katanya halal darah orang yang memerangi Islam. Oh berarti halal boleh diminum. Karena saya anggap itu, padahal maksudnya bukan halal diminum, maksudnya halal apa? Boleh ditumpah. Nah ini juga perlu diluruskan Bapak ya. Karena bisa jadi orang awam mendapat seperti itu kan, baca hadis langsung halal darahnya, oh boleh diminum. Hadis umumkan. Itu. Karena awamnya saya dulu sampai beranggapan gitu, oh boleh diminum berarti. Astagfirullah. Nah itu ya. Ini yang pertama, orang membunuh. Lalu yang kedua, orang yang berzina dalam keadaan sudah nikah. Lalu yang terakhir, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari persatuan umat Islam. Maksudnya orang apa? Murtad. Ya, insya Allah ini akan kita bahas hadis ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.